Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita masih melanjutkan seri tutorial Sistem Informasi Akademik Sekolah berbasis website. Oke, langsung saja silakan teman-teman sekarang buka examnya terlebih dahulu. Kemudian klik start pada Apache. Selanjutnya silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Oke, sekarang di sini kita akan akses aplikasi yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Oke, di sini saya akan mengetikkan di URL localhost/sarjana coding. Ya, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membuat tampilan websitenya sesuai dengan mockup yang sudah kita desain menggunakan Figma ini. Yang pertama, di sini ada header, kemudian di bawahnya header, nanti itu ada navigasi, kemudian di bawahnya lagi ada slider gitu ya. Oke, sekarang silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang silakan teman-teman ke folder application, kemudian ke folder views, silakan teman-teman klik kanan, kemudian new folder. Nah, di sini kita buat folder baru dengan nama front end gini ya. Kemudian di dalam folder front end ini kita akan membuat folder baru lagi dengan nama template seperti ini. Kemudian di dalam folder template ini kita buat file dengan nama content.php seperti ini. Oke, sekarang kita akan integrasikan file content.php ini dengan Bootstrap. Oke, silakan teman-teman kembali ke browser, kemudian silakan teman-teman kunjungi Bootstrap 4 seperti ini ya. Oke, sekarang kita klik pada Introduction. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada starter template. Silakan teman-teman bisa copy yang di sini. Ya, silakan copy, kemudian silakan teman-teman pastikan di dalam file content.php ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kemudian sekarang kita refresh di aplikasi kita. Ya, di sini tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kita belum memanggil file yang namanya content.php. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Sekarang kita masuk ke folder controllers. Kemudian kita buka file yang namanya home.php. Di bagian dislode view ini masih memanggil file yang namanya welcome message. Nah, ini kita ganti, kita panggil file yang namanya content.php. Tapi untuk memanggil file content.php ini, kita harus masuk ke dalam folder terlebih dahulu. Yang pertama yaitu folder front end. Kemudian kita masuk lagi ke folder yang namanya adalah template. Baru selanjutnya kita panggil filenya yang namanya adalah content. Ya, seperti ini. Kenapa kita harus seperti ini? Karena file content ini ada di dalam folder template, kemudian ada di dalam folder front end. Jadi pemanggilannya seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Ya, sekarang tampilannya sudah berubah seperti ini. Oke, sekarang tampilannya sudah seperti ini. Itu artinya website kita sudah terhubung dengan framework Bootstrap versi 4. Oke, sekarang kita kembali ke Bootstrap. Nah, di sini kita ketikkan di bagian search ini ya, kita ketikkan image gitu. Oke, kemudian kita pilih yang responsive image. Oke, selanjutnya kita copy aja script yang ini. Teman-teman bisa klik aja yang bagian copy ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang kita pindah ke file content.php. Selanjutnya kita hapus bagian H1 ini, load ini. Kemudian kita pastikan script yang sudah kita kopikan dari Bootstrap. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini kenapa seperti ini? Karena kita belum memanggil gambarnya gitu ya.
Oke, di sini saya sudah punya gambarnya yang ini ya. Nah, ini saya copy, kemudian saya ke disk C, kemudian ke exam, kemudian ke htdoc, kemudian ke folder project kita. Nah, kemudian di sini kita buat dulu folder dengan nama aset gitu ya. Aset. Kemudian kita pastikan gambarnya di sini. Oke, selanjutnya sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan panggil gambar yang sudah kita siapkan tadi. Oke, di sini saya tuliskan PHP atau PHP base, kemudian saya masuk ke folder assets, kemudian saya masuk ke folder gambar, kemudian masuk lagi ke folder header. Oke, kemudian saya panggil gambarnya yang namanya adalah ini ya, header dengan ekstensi .png. Oke, saya panggil header.png seperti ini. Kemudian silakan teman-teman save. Sekarang kita refresh lagi di aplikasinya. Oke teman-teman, sekarang ini terjadi error seperti ini ya. Ini teman-teman gak usah khawatir, kita akan perbaiki errornya. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code-nya, kemudian kita buka folder config, kemudian kita buka file yang namanya adalah autoload.php. Selanjutnya di bagian helper, ini kita copy aja dari sini ya. Kita copy, kemudian kita pastikan di dalam sini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sekarang headernya sudah tampil seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bagian navbar atau menu bar yang di sini. Oke, sekarang kita kembali ke Bootstrap. Kemudian di sini di bagian pencarian kita ketikkan aja navbar seperti ini ya. Kemudian klik pada navbar. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita cari navbarnya yang Oke, kita akan pakai yang ini ya. Ini teman-teman bisa copy. Kemudian kita kembali ke VS Code. Untuk autoload ini bisa teman-teman close ya. Sekarang kita ke file content.php. Nah, sekarang kita pastikan di bawahnya image yang tadi. Oke, kita seperti ini. Oke, kita pastikan seperti ini. Selanjutnya kita rapikan codingannya. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, sekarang navbarnya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa merubah warna atau background dari navbarnya. Teman-teman bisa menggunakan warna yang disediakan seperti ini. Oke, ini kita ganti menjadi primary seperti ini. Selanjutnya kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, sekarang warnanya sudah jadi seperti ini. Teman-teman bisa mengganti juga untuk warna dari teks menunya. Ini teman-teman bisa ganti menjadi dark seperti ini. Sekarang teks menunya sudah warna putih seperti ini. Tapi jika teman-teman pengen custom sendiri gitu ya untuk warna dari background navbarnya, nah teman-teman bisa menggunakan CSS sendiri. Oke, sekarang kita akan custom sendiri ya. Kita akan sesuaikan dengan warna dari menu yang kita sudah kita desain di Figma. Oke, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di bagian aset ini kita buat folder baru ya. Kita buat folder baru, kita beri nama foldernya CSS. Kemudian di dalam folder CSS ini kita buat file yang nama filenya adalah style.css. Oke, seperti ini. Selanjutnya oke, di sini teman-teman bisa
Oke, di sini teman-teman bisa ketikkan seperti ini ya. Jadi di sini kita buat kelas baru yang namanya adalah bikin navbar. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur untuk background color-nya. Background color kita gunakan kode warna 0E 5FAA seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan file content.php ini dengan file CSS yang sudah kita buat sendiri. Untuk menghubungkannya, teman-teman bisa gunakan link seperti ini ya. Kemudian di href-nya ini kita tuliskan php base gitu ya, php base. Kemudian kita arahkan ke folder assets, kemudian ke folder CSS, kemudian ke file style.css. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti kelas yang sudah kita buat sendiri. Tadi kan kita buat kelasnya di sini bikin navbar gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa copy dari sini, kemudian teman-teman gantikan di sini. Oke, sekarang di sini sudah kita menggunakan kelas yang sudah kita buat sendiri, bikin navbar. Oke, sekarang kita save, kemudian sekarang kita refresh aplikasinya. Oke, selanjutnya kita akan perbaiki dulu pada bagian navbar ini. Yang pertama, kita akan hilangkan navbar ini ya. Oke, silakan teman-teman kembali ke VS Code-nya. Kemudian di file style.css ini kita buat kelas baru yang namanya adalah warna brand seperti ini. Kemudian kita kasih color. Colornya kita kopikan aja dari warna yang di sini. Selanjutnya kita kembali ke file content.php. Nah, di kelas yang navbar ini teman-teman tambahkan kelas baru yang namanya adalah warna brand seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Di sini tidak berubah ya untuk warna dari navbarnya. Silakan teman-teman kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini kita tambahkan important seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Ya, di sini sudah hilang. Karena bentuk dari navbar yang di sini ini adalah link, maka sekarang kita hapus dulu linknya. Sekarang kita kembali ke file content.php. Kita hilangkan bagian href ini. Ya, seperti ini. Save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke ya, sekarang sudah aman. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menyesuaikan menu ini dengan menu yang sudah kita desain di Figma. Oke, yang berikutnya ada profil sekolah, kemudian ada sarana dan prasarana gitu ya. Kemudian ada kejuruan. Selanjutnya adalah profil sekolah. Profil sekolah ini modelnya adalah drop down. Jadi teman-teman bisa kopikan aja dari sini ya. Silakan teman-teman copy. Selanjutnya silakan teman-teman pastikan di bawahnya home yang di sini. Kita ganti untuk ininya menjadi profil sekolah. Oke, seperti ini. Kemudian di profil sekolah ini nantinya ada submenu yang namanya sejarah. Kemudian ada juga visi misi gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang bagian ini kita hapus. Ya, langkah selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya ada menu kejuruan ya. Nah, kejuruan ini modelnya drop down, jadi kita kopikan saja dari profil sekolah ini. Ini kita copy, kemudian kita pastikan di bawahnya sarana dan prasarana. Oke, sekarang kita ganti menjadi kejuruan, kemudian ada submenu, kemudian submenunya itu ada TKJ, kemudian ada TSM. Oke, kemudian di sini ada menu ekstrakurikuler. Kemudian ada menu prestasi. Menu prestasi ini kita kopikan aja dari ekstrakurikuler ini ya. Kita ganti prestasi. Kemudian di bawahnya ada menu lagi
Di sini menu berita, kemudian menu yang terakhir yaitu ada kontak. Oke, seperti ini. Kemudian kita hapus untuk yang bagian drop down link ini. Ini kita hapus. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah navbar atau menu bar yang sesuai dengan desain mockup yang di Figma. Oke ya teman-teman, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi di video berikutnya.